Makanya kan Ketua Umum PBNU, kemudian juga ulama-ulama itu sudah menyerukan untuk cepat dihentikan yang terkait dengan gerakan yang bersenjata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau sampai akhir masa. Yang kami hormati, kami muliakan, kami ta'zimi, dan kami banggakan. Ibu Khofifah mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan seluruh jajaran PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Saya tadi bicara juga dengan Ibu Khofifah. Saya tuh paling gak mau Muslimat datang ke sini. Masa ibu mendatangi anak? Itu gak boleh. Mestinya anak. Jadi mohon maaf, saya juga ini dipaksa gitu kan. Saya sebetulnya gak mau. Gak boleh. Kita ini sebagai anak harus berbakti. Mudah-mudahan Ibu Khofifah dan jajaran dan seluruh keluarga besar muslimat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan semua kesuksesan dunia sampai akhirat. Kemudian yang saya banggakan pengurus Lazisnu PBNU, ini Ibu Khofifah yang di sini nih namanya Pak Kiai. Ini yang ini Kiai Haji Musyaffa. Jadi dia banyak ngasih syafaat itu. Musyaffa sekretaris Lazisnu PBNU. Kemudian yang wanita Teh Rina namanya. Ini Mbak Rina Saadah, alumni Mesir. Kemudian apa lagi ya? Oh, ibundanya Ketua Muslimat Ciamis ya. Ya, Mbak Rina Saadah. Kemudian di sebelah, kira izinkan saya memperkenalkan anak-anak muslimat ya ini semua. Kemudian di sebelah Teh Rina itu Pak Kiai Haji Kohari. Beliau sebagai wakil ketua sekaligus direktur. Jadi Lazisnu ini manajemennya udah bagus. Ada manajemennya, transparan, dan kita diaudit. Jadi kalau ada yang ruwet-ruwet beliau. Jadi keseharian Ibu Khofifah, keseharian Lazisnu itu manajemennya, beliau itu komandannya. Kemudian di sebelah beliau itu Kiai Haji Fahrul Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Tafsir Ar-Razi. Beliau pengurus Lazisnu yang memang kita berikan kepada beliau beberapa tugas, diantaranya terkait dengan aset-aset Lazisnu. Kemudian di belakang beliau ini tokoh yang cukup berpengaruh, Mbak Riri Harirah. Beliau sangat banyak beraktivitas yang terkait dengan Lazisnu itu, terkait dengan pesantren hijau. Jadi beliau ini yang kemana-mana itu saya rasa tidurnya pun mimpinya pesantren hijau. Karena beliau luar biasa pecinta lingkungan dan insya Allah selalu diberkahi. Kemudian ada juga dari manajemen Lazisnu, ada Mbak Dewi, ada Mbak Riri, kemudian siapa lagi nih? Ada Mbak Nino. Itu biar ditatap oleh ibunda kita gitu loh. Mana lagi coba tuh. Berdiri semua, berdiri. Ah ini. Iya nih, ini semuanya Mbak Dewi, Mbak Riri, kemudian Mbak Nino, kemudian semua ini manajemen Lazisnu yang memastikan jalannya manajemen Lazisnu itu sebaik-baiknya, dan kita sudah mendapatkan hasil dari audit yang terakhir itu kan WTP, tanpa pengecualian, siapa lagi yang belum saya kenalkan ya?
Siapa lagi? ini MC-nya juga Lazisnu. Jadi ini namanya paket efisiensi. Jadi Mbak Dini, beliau juga di Lazisnu, kemudian juga di Pagar Nusa juga gitu kan. Jadi penjagaan lah ini untuk penjagaan kita juga, karena di Pagar Nusa. Sore hari ini Ibu Khafifah dan semua muslimat yang hadir, izinkan saya meminta maaf sekali lagi, semestinya saya yang datang ke muslimat dan saya komitmen. Betul, dari pertama saya tidak akan pernah mau ada yang terkait dengan muslimat kalau tidak cepat diproses. Dan saya tidak akan pernah mau membuat muslimat merasa tidak nyaman. Karena saya setiap dapat informasi dari muslimat, saya seperti mendapatkan message dari ibu saya. Takut saya, takut kualat, takut gak berkah. Makanya begitu diberitahu akan ada, saya tanya di mana, saya bilang gitu. Ternyata di sini. Ya sudah, kalau di PBNU ya, karena memang ini adalah PBNU. Jadi mudah-mudahan saya dan kami semua di Lazisnu mendapatkan keberkahan, karena tidak mungkin ada kita tanpa muslimat. Bagaimana kita bisa lahir kalau nggak ada? Jadi terima kasih atas kehadirannya, dan kami ingin menyalurkan apa yang nanti akan disampaikan, karena yang penyaluran yang pertama sudah dilakukan berapa hari kemarin Pak Koh? Hari apa? Ini yang kemarin salaman dengan Pak Jokowi. Pak Koh coba berdiri, Pak Koh coba. Habis salaman dengan Pak Jokowi gimana coba rasa? Sudah disalurkan, dan sedikit saya ingin mengupdate Ibu Khafifah, kebetulan juga saya dari Jordania, dari beberapa wilayah di Timur Tengah, dan baru sampai tadi pagi. Jadi saya ingin menyampaikan juga bahwa yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya tanah air Indonesia. Kita dalam keadaan aman, ya riuk-riuk politik itu biasa lah, gak usah terlalu. Yang penting muslimat mendoakan, insya Allah semuanya menjadi adem. Karena banyak negara yang sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kemudian juga terutama kalau kita berbicara tentang Palestina, ini akan kemana-mana nantinya. Makanya kan Ketua Umum PBNU, kemudian juga ulama-ulama itu sudah menyerukan untuk cepat dihentikan yang terkait dengan gerakan yang bersenjata tersebut. Karena setiap hari sekian bayi meninggal dunia, setiap hari ibu-ibu itu ada yang mengantarkan anaknya untuk dikuburkan, ada yang dikubur bareng dengan anaknya. Dan sampai tadi pagi jam 7 pagi saya mendapatkan langsung dari salah seorang sahabat saya, wartawan senior di Al Jazeera, itu beliau mengirimkan bahwa tadi juga terjadi penyerangan di waktu menjelang subuh di waktu sana, itu masih terjadi penyerangan, dan semua kegiatan sedang dilaksanakan oleh mereka-mereka yang punya kemampuan dan kewenangan. Jordania baru ini mendapatkan kesempatan untuk menerima semua menteri luar negeri di negara-negara Arab untuk menekan bagaimana untuk bisa cepat berhenti. Karena kita sebagai bangsa Indonesia yang mendapatkan tanggung jawab dari konstitusi kita untuk tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi ini. Sehingga semua yang kita lakukan, termasuk yang hari ini, juga menjadi bukti bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dan memang yang kita sayangkan di Palestina itu terjadi pembelahan. Di sana ada Fatah, di sana ada Hamas. Makanya saya pribadi selalu mengingatkan diri saya dan kita semuanya bahwa kita nggak pernah ada urusan dengan Fatah, dengan Hamas. Urusan kita itu adalah kemanusiaan, urusan kita itu adalah Palestina. Dan sampai saat ini memang yang bisa masuk ke wilayah itu sangat terbatas sekali. Orang boleh dikatakan nggak ada yang bisa masuk. Yang bisa masuk itu tentu barang-barang tertentu dan terbatas. Dan mohon maaf sampai saat ini gitu loh. Yang boleh masuk itu sangat terbatas sekali, dan kadang-kadang itu yang belum dibutuhkan saat ini. Jadi memang masih ada kendala, namun kita di Lazisnu sudah memiliki akses baik melalui pemerintah Indonesia yang kemarin sudah kita kirimkan, kemudian juga kita memiliki pengalaman di dalam menyalurkan bantuan kita ke Palestina dengan beberapa rekan yang ada di sana.
dan kita akan terus memastikan bahwa bantuan-bantuan itu akan sampai kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sulit dan menjadi korban kemanusiaan di sana. Kemudian yang saya ingin mengingatkan kepada saya dan kepada kita semuanya bahwa memang sampai saat ini kita harus terus membantu saudara-saudara kita, dan memang para ulama-ulama kita dari tahun sekian, tahun 30 berapa itu, kunut nazilah dari Hadratus Syekh. Ada kunut nazilah yang khusus untuk Palestina, dan tidak pernah berhenti dukungan kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian kami akan menerima ini dan kami akan salurkan, dan tolong ingatkan Lazisnu sebagai anak dari muslimat. Saya kalau ada teman-teman habis ketemu muslimat kemudian melapor sama saya, semuanya itu selalu enak laporannya. Dan saya selalu bilang apa yang diminta, yang belum diminta kita harus berikan. Apalagi yang diminta. Jadi kami sekali lagi apa yang hari ini dilaksanakan mudah-mudahan menjadi bentuk dari berbaktinya anak kepada, dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana dan di sini, dan yang akan dititipkan nanti insya Allah kami akan sampaikan dan kami akan salurkan. Dan insya Allah semua itu transparan dan informasi akan diupdate. Terus akan diupdate dari mulai apa yang kita terima, kemudian yang kita sampaikan, kemudian kalau ada masukan-masukan terkait dengan penyaluran dan seterusnya, kami sangat terbuka sekali untuk menerima masukan, dan kalau memang harus ada yang diluruskan, kami juga sangat menerima untuk mendapatkan semua yang membuat Lazisnu. Karena kalau Lazisnu PBNU itu semakin baik, berarti kan anak-anak muslimat ini baik gitu kan. Jangan sampai Lazisnunya nggak berkualitas. Kalau Lazisnu nggak berkualitas, yang biasanya itu kalau anak bandel yang disalahkan siapa? Bukan ibu ya, bukan ayahnya, tapi ibunya. Jadi kami senang sekali dan kami mengharap mudah-mudahan ini adalah keberkahan untuk Lazisnu bisa didatangi oleh muslimat, dan mudah-mudahan apa yang kita akan laksanakan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kita juga selalu mendukung, kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk mereka semua mendapatkan kemerdekaan, mereka mendapatkan keselamatan. Dan akhirnya saya juga ingin mengingatkan kepada semuanya bahwa Lazisnu sudah mencanangkan untuk menjadi lembaga las bukan hanya yang bertaraf nasional, tapi bertaraf internasional. Dan dari wajah-wajah pengurus, kira-kira ibu yakin gak dengan anak-anak ibu? Kan dari wajah para pengurusnya insya Allah terpancarkan kesuksesan di masa yang akan datang. Dan sebagai penutup saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan kami, Rais Am Nahdlatul Ulama, kemudian Ketua Umum PBNU yang selalu memberikan kepada kami arahan, petunjuk, taujihat. Mudah-mudahan kami yang mendapatkan amanat untuk mengurus yang tidak mudah itu, katanya kalau mau tahu orang itu baik atau tidak baik itu lihat dari urusan duit. Kalau urusan duitnya dia bisa dipercaya, urusan yang lain gampang. Tapi kalau udah urusan duit nggak bisa dipercaya, sampai dikatakan sumiyal malu malan, dinamakan harta itu mal, karena memang malayamilu itu artinya miring. Karena kebanyakan orang kalau udah urusan duit itu nggak bisa istiqomah. Mudah-mudahan kami sebagai anak-anak dari muslimat bisa istiqomah, bisa sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa yang kami terus upayakan mendapatkan kesuksesan. Dan sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Ibu Khofifah, tokoh, bukan hanya tokoh NU loh. Saya tahu sekali, kalau nggak salah tahun kemarin Ibu Khofifah diterima oleh Grand Sheikh Azhar. Mungkin. Seingat saya tuh belum pernah ada tokoh wanita yang sampai diterima langsung oleh Grand Sheikh Azhar. Jadi izinkan saya kalau saya mengatakan beliau bukan hanya punya muslimat saja, tapi beliau punya dunia kemanusiaan. Mudah-mudahan Ibu Khofifah selalu sehat, selalu penuh dengan keberkahan, dan nanti dari sini kan akan lahir Ibu Khofifah. Kita di Lazis itu ada perempuan-perempuan, ini ada Mbak Rina, ada Mbak Riri, ada Mbak
Mbak Nino dan semuanya, kita akan banyak mendapatkan inspirasi dari Ibu Khofifah dan dari seluruh muslimat NU yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.